oleh Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min beralamin, dijadikan umat Muhammad yang istiqomah murajaah Al-Quran, dijadikan umat Muhammad yang selalu peduli kasih sayang terhadap sesama, amin ya rabbal alamin. Umi akan bisa dikatakan dongeng, juga bisa ceritanya tentang judulnya dialognya iblis dengan Nabi Muhammad. Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas, pada waktu itu Nabi Muhammad berkumpul di rumahnya sahabat Ansor. Kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, memberikan salam, assalamualaikum. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu siapa yang memberi salam itu? Kata sahabatnya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan dawuh bahwa itu adalah iblis terlaknat yang akan bertamu kepada kita. Kemudian sahabat Umar yang terkenal dengan gesit tentang hal-hal yang dimurkai Allah, langsung usul, ya Nabi, ya Rasulullah, apakah boleh saya membunuhnya? Pengen bunuh iblis. Tahu kan orang cerdas, orang pintar, orang yang namanya orang yang tegas dalam hukum. Kalau dibayangkan kayak ning film kartun, begitu ada kebatin langsung set bawa. Tapi kajian Nabi langsung, apakah kamu tidak ingat bahwa iblis itu tidak akan mati sebelum kiamat? Qala anzirni ila yaumi ba'tsun. Iblis sudah diijabahi permintaannya oleh Allah, minta supaya dihidupkan sampai hari yub'atsun, hari kebangkitan. Itu ya. Kita kalau mengamati tentang ayat, betapa Allah selalu dan senantiasa mengijabahi permintaan makhluknya, apalagi manusia yang taat. Iblis saja yang sudah jelas-jelas terlaknat, jelas-jelas dimasukkan neraka, diijabahi. Maka dari itu kita jangan sampai lepas dari husnudzon kepada Allah. Husnudzon ingin diselamatkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kata Habib Umar, siapa yang ajak membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, setelah salam, sebelum batal, sebelum bicara apa-apa, langsung baca itu 7 kali, insya Allah dijauhkan dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Ya, ijazah itu dari berbagai sumber, dari Habib Umar, dari kakak, dari orang tua saya, mbah saya. Kemudian Nabi cerita tadi ya, Nabi bertanya kepada iblis, ada apa kamu kesini kalau tidak ada tujuan? Kata iblis, saya diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada iblis, kamu harus datang di pertemuan perkumpulan para sahabat ikan Nabi dan harus menjawab segala pertanyaan Kanjeng Nabi. Jangan sampai kamu berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu akan dihinakan, karena kamu akan menjadi debu, sehingga manusia akan nyukurin kamu. Akhirnya singkat cerita, kalau begitu saya bertanya kepada kamu, katakannya Nabi, apa saja tipu daya kamu kepada anak Adam sehingga anak Adam itu
tertipu oleh bujukan kamu. Tapi dengan kejujuran iblis ini sehingga para manusia sebenarnya tahu apa saja yang menjerumuskan manusia. Kalau kita diberi taufik hidayah oleh Allah, pasti kunci godaan dari Nabi itu, godaan dari iblis itu akan meresap dan waspada, jangan sampai tergoda dengan bujukan iblis, bujukan setan. Apa yang paling kamu benci, katakan Nabi kepada iblis? Kata iblis, satu, yang paling manusia yang paling aku benci adalah kamu Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi, iblis berarti musuhnya Kanjeng Nabi. Tahulah bahwa Kanjeng Nabi itu dibenci, sangat dibenci oleh iblis. Kanjeng Nabi dibenci oleh iblis. Manusia pertama yang paling dibenci oleh iblis adalah kamu Muhammad. Kemudian siapa lagi? Kemudian para sahabat dan orang-orang yang anut, yang ikut dengan Muhammad. Kemudian siapa lagi? Pemuda yang menyerahkan dirinya kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau kita gambarkan seperti ini, seorang pemuda yang taat kepada Allah, ibaratnya anak muda yang mondok. Nah, di pondok itu apa sih isinya? Belajar, ibadah, jamaah, ngaji, wis dah. Berarti dirinya menyerahkan diri kepada Allah untuk beribadah, mencari ilmu, ibadah. Ya, mencari ilmu adalah ibadah, jalan menuju surga. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dia akan diberi pemahaman ilmu sehingga kerentek hatinya ingin belajar agama. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga, satu-satunya istilah bahasanya power of mami of mama itu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleha. Tidak ada lain jalan menuju soleh itu di pondok nih, diberi pengertian tentang agama. Iya apa tidak? Karena di situ di pondok itu diajarkan bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana ibadah berbuat baik kepada manusia, diajarkan akhlaknya, diajarkan tentang Al-Quran, tentang syariat di pondok. Jadi ibu-ibu harus menyadari seorang ibu itu power karirnya mendidik anak-anak yang soleha. Apabila masih ditunda anak-anaknya, anak orang lain yang menjadi santrinya, yang menjadi anak didiknya, itu juga tugas daripada pendidik, murabi dan muallim. Harus diberikan ajaran tentang bagaimana poin-poin ilmunya, bagaimana tentang akhlaknya. Kemudian nomor berapa itu? Nabi tanya lagi, kemudian siapa lagi selain pemuda itu? Yaitu orang alim yang wirai, yang menjaga dari perbuatan yang syubhat, dan lain-lain. Menjaga makanannya, menjaga tingkah lakunya dari hal-hal yang, jangankan yang maksiat, yang tidak maksiat, yang hati-hati, yang berhati-hati, yang wirai. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang bersabar. Terus Nabi bertanya, kok tahu bahwa itu orang itu bersabar? Kalau dia diberi musibah, dia tidak mengeluh, tidak berkuar-kuar. Dia menerima ujian dari Allah dengan kesabaran, seperti halnya dia mendapat rizki, mendapat karunia dari Allah. Jadi antara musibah dan karunia, dia menerima dengan ikhlas. Itu iblis mangkel. Terus apa lagi? Siapa lagi? Orang-orang yang bersyukur. Siapa itu orang yang bersyukur? Kan tidak tahu. Atine wong kok sing ngeru kan iblis. Orang-orang yang menempatkan
sesuatu pada tempatnya. Dia diberi rezeki, dia senang. Dia diberi kekecewaan, tidak apa-apa, sukarela. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah itulah apa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, sebaik-baik kebaikan. Apa itu hikmah? Orang-orang yang hatinya tenang, sakinah, tenang, tentrem, apapun yang dia terima, mendapat rezeki senang, terima, alhamdulillah, bersyukur, mendapat musibah seakan-akan tidak ada apa-apa, tenang saja, bahagia. Bahkan yang kehilangan itu karena Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Hatinya biasa, itu orang yang diberi hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata. Kan tidak semua orang yang diberi hikmah sesuai dengan atas kehendak Allah. May yasha. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang yang selalu berwudu. Kenapa? Karena orang-orang yang mulazamah, mudawamah, selalu wudu itu dijaga malaikat. Iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bisa juga artinya orang-orang yang selalu bersuci. Malaikat melindungi di arah kanan, arah belakang, kiri, atas dan sebagainya. Itu iblis tidak suka. Artinya kita sebagai orang yang diamanai Al-Quran sudah patut untuk selalu mempunyai wudu. Ya, wudu. Dan juga ada kaul yang mengatakan sapa wong yang duwe wudu kemudian dicabut rohnya, Allah, malaikat memintakan ampun kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu. Jadi kita sebagai orang yang diamanai Al-Quran, satu, harus ada peningkatan. Hatam saja bukan kebanggaan. Kita dipilih oleh Allah bisa menghafal, kita bersyukur, tapi jangan bangga. Karena ketika kita terlalu bangga, bisa-bisa juga lalai. Ada fasilitas, ada nikmat dari Allah. Kalau kita tidak kurang memahami tentang bagaimana amanah Al-Quran harus dijaga, bisa jadi fasilitasnya dia buat untuk kesenangan duniawi, lupa dengan akhirat. Padahal yang semestinya harus diingat oleh para penjaga Al-Quran, para perawat Al-Quran itu, yang diingat adalah tujuan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebentar ada azan ya.
Kemudian dialog iblis dengan Nabi dilanjutkan, siapa lagi yang engkau benci? Tadi orang-orang yang apa Mbak? Awal melanggar wudhu, dan orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita orang santri tidak asing ya ketika selesai sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, wali walidayya, wali ashabil huquqi wajibati alayya, wa masyayikhina wal ikhwanina wal jami'al muslimin. Ini tidak asing dan selalu kayak otomatis. Coba betapa nikmatnya orang yang menjadi orang muslim, didoakan setiap waktu oleh orang saudaranya, wali ikhwanina wali jami'al muslimin muslimat. Ini padahal doa mendoakan orang lain kembalinya kepada kita juga, diaminkan oleh para malaikat. Lazim seorang anak mendoakan orang tuanya, Rabbi fili wali walidayya, astagfirullah li wali walidayya. Betapa beruntungnya kita sebagai orang umat muslim, sebagai santri yang diajarkan tentang bagaimana haknya seorang anak terhadap orang tuanya, meminta ampun. Karena surga seorang anak itu ada pada orang tua. Biru walidain ikut. Tapi ujiannya yang kita semua tahu, ketika berkumpul dengan anak dan orang tua itu pasti berat sekali. Berat sekali, bukan hanya kepada orang tua kandung, kepada saudaranya. Manusia tidak bisa didonas, pokoknya itu melatih tidak bisa satu kelopeng, nggak bisa. Tapi karena ajaran-ajaran kita, keajaran agama itu untuk melunakkan hati, berbuat baik pada orang tua, birrul walidain. Kedudukannya birrul walidain ihsana itu setelah dalam Al-Quran ya, wasyainal insan biwalidayhi ihsana hamalatuhu, itu kedudukannya setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, terus wabil walidaini ihsana. Banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang kewajiban seorang anak baik kepada orang tua. Banyak sekali. Kalau kita sudah menghafal, jangan puas begitu saja seakan-akan tak segala-galanya, tapi diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa man syaghala lisanahu, sebentar, enggak apal-apal. Wa man syaghala Al-Quran anhu lisanahu yanal khaira ajr dzakirin mukamala. Wong kang lisane ketungkul awan bengi maca Quran, dene Allah diparingi luwih gede-gedene ganjaran. Wa man syaghala Al-Quran anhu lisanahu yanal khaira ajr dzakirin mukamala. Jadi setelah setoran selesai tamat, berdoa sambil menangis, ya menangis karena apa? Bisa juga terharu, bisa juga karena apakah saya bisa menjaga Al-Quran? Dia nangis. Hampir mbak-mbak yang menghafal itu pada waktu doa hampir semuanya menangis, karena bisa juga ya khususnya Umi sih, apakah saya bisa menjaga, apakah saya bisa meneruskan. Sekedar hatam setoran banyak sekali. Sekarang pendidikan pondok-pondok yang selesai 6 bulan hatam, 3 bulan hatam, 1 bulan hatam, banyak sekali menyambut. Jadi nangisnya mudah-mudahan nangis karena taubat, nangis karena amanah berat, sangat berat, begitulah husnudone Umi. Terus lagi iblis ditanya, siapa lagi yang kamu benci, ai iblis yang terlaknat? Orang-orang yang membaca Al-Quran, ya. Seperti apa keadaan kamu bila ada orang membaca Al-Quran? Seperti besi yang dipanaskan dengan api meleleh. Timah yang dipanaskan dengan api, dia akan meleleh.
meleleh. Bagaimana? Terus lagi, dengan siapa kamu benci? Kepada orang yang berpuasa sampai dia berbuka mokel, dia tertawa. Lain lagi puasa kok mokel, tidak ada uzur, tidak punya apa, mokel, dia akan tertawa. Poin-poin iblis menggoda manusia ini sebenarnya harus dipahami dan harus diingat-ingat. Oh, ojo ngene ojo ngene iki, iblis akan tertawa terbahak-bahak. Ojo wani karo wong tua, engkau iblis tertawa. Ojo sampai melahirkan Al-Quran, engkau iblis tertawa. Seperti itu. Jadi dialog Kanjeng Nabi dengan iblis itu memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Meskipun Kanjeng Nabi sudah tahu, tapi tanya lagi. Seperti hadis pertama Arba'in kan begitu. Ada malaikat Jibril datang di perkumpulan sahabat-sahabat. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang yang berzakat, orang yang berinfak, yang sedekah. Mengapa kamu benci kepada orang yang zakat, kepada orang yang sedekah? Karena satu, membersihkan. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakki, untuk mensucikan jiwa. Orang zakat itu, apalagi zakat yang wajib, zakat padi, zakat perdagangan, untuk membersihkan jiwa. Dan itu juga bukan hak kita, haknya orang-orang 8 asnaf itu, orang miskin. Innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah bani sabil. Itu kan zakat haknya orang-orang 8 asnaf, itu bukan milik kita. Jadi jangan sampai melupakan zakat. Dan juga zakat jika di sini bisa diartikan dengan sedekah, mensucikan jiwa. Kenapa kamu benci dengan orang yang sedekah? Karena orang sedekah itu disukai oleh orang lain, disukai oleh Allah. Orang lain merasa senang. Lah, iblis pengen ngojok-ngojoki dengan apa? Dengan janjinya iblis itu apa itu di ayat juz 3? Kelihatannya orang nenek-nenek. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu, iblis itu menjadikan kalau kamu memberikan kaya, kok kamu miskin, berkurang. Padahal di dalam Al-Qur'annya justru masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin. Dari sebuah bulir muncul jadi satu butir seperti nanam padi, tumbuh 7 bulir-bulir, justru bertambah. Lah, iya. Tapi janjinya setan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra asy-syaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kepada kejelekan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ini harus tahu, bujukan ketika Arab ngupahi kok eman-eman kok. Lah, diiling-iling. Oh iya, setan pengennya ngono kuwi. Lah, kalau kita ingat rezeki kita itu dari siapa? Dan juga tidak akan dibawa mati. Godaan-godaan setan seperti itu harus menjadi pengingat kita. Jangan sampai tergelincir oleh janji-janji syaitan. Utamanya kalau kita sudah diberi karunia oleh Allah berupa hafalan Al-Quran, kita harus menjaganya. Kita diagendakan punya majelis semaan. Jangan begitu-begitu saja.
harus ada peningkatan. Yang tadi dapat list juz 7, nanti ketemu lagi harus juz 8. Nanti ketemu aku sing paling sukar juz dhuwur. Ini namanya kalau dalam TikTok itu challenge. Challenge apa? Tantangan. Tantangan kita itu saya tidak bisa juz 17. Ya 17. Sebut Umi bilang sama Mbak sing biasanya Mbak, aku juz 19 gak iso, tak berani pintu lu ya. Iya. Ya, nurut bae Mbaknya Mak. Soalnya ya, artinya kita punya challenge, bukan tantangan. Tantangan kita itu bukan naik gunung, bukan arum jeram, bukan kok dia makan banyak, mukbang. Salah. Bukan ajaran Kanjeng Nabi. Wong mangane buru-buru, bukan ajaran Kanjeng Nabi. Wong mang panas-panas, bukan ajaran Kanjeng Nabi. Kita punya challenge sendiri yang tidak bisa sofat, baca sofat. Yang tidak bisa sing ngalangan 19, 23, wangel. Enak. Ada yang bilang enak-enak, namanya bukan challenge itu ya. Cari challenge. Iya, cari challenge. Kita punya tantangan satu istiqomah. Ya, satu hari seperti minum obat 3 kali sehari. Pokoknya lisannya basah. Dan orang-orang yang disukai oleh Allah itu beramal sedikit tapi terus menerus. Kita punya 3 juz. Iki maksimal, andai kata kalau Fami, Umi merasa juga enggak berat soalnya lek utang wakeh mau ya kita kan punya kesibukan lek duwe utang jadi 10 juz 3 maksimal 3. Andai kata siang mestinya minum obatnya siang, baca siang keturun masih mending utang 1 juz. Dan istiqomahnya kita itu jangan pikirannya dihafal, enggak, dibinazari pun enggak apa-apa. Istiqomah itu terus menerus kebaikan. Jadi andai kata aduh lagi akeh pikiran, tapi aku dua jadwal tahun binazar ning jero mobil saiki enek HP. Tapi ya maca Quran ning HP hanya dari pada waktu bepergian saja. Kalau di rumah ya baca Quran, ibadah. Kita pegang menghormati Al-Quran, ibadah. Menghormati mushaf, dicium setelah ngaji, ibadah. Karena tadi iblis tidak suka dengan orang membaca Al-Quran. Dia seakan-akan timah yang dibakar dengan api, dia meleleh. Terus apalagi kita tanya orang yang haji yang selalu lisannya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi tidak cukup di situ. Iblis lebih pintar, jam terbangnya pengalaman dari mulai Nabi Adam. Bayangkan kalau seorang belajar 30 tahun saja ngelontok lah, profesor lah. Lah iblis belajar itu kok Nabi Adam, zaman Nabi Adam misalnya. Jadi ngerti seluk beluk celah-celah menggoda. Weru enek uang lagi umroh dan haji membaca talbiyah. Iblis tahu bagaimana supaya dia itu terlena. Dibeli bisikan, kamu selfie lah. Nanti selfie orang-orang tahu bahwa saya lagi umrah. Ingat, amal yang karena manusia riya hilang. Gitu? Hilang. Ya, ini tidak tahu hati orang ya. Pokoknya seperti itu ilmunya. Amal karena manusia riya hilang. Dalam ayatnya pasti apal mbak-mbak. Ya, beranak pinak.
jumlah manusia juga banyak, terus beranak dan tidak mati. Kan kamat sufanya alaihi turabun fa aswabahu wa bil fatal fasoda, itu iya orang yang beramal riya itu loh. Kamat sufanya alaihi turabun fa aswabahu wa bil, itu ayatnya di juz dulu apa juz loro? Juz 3 awal lempiran kedua ya. Seperti debu yang berada di atas batu licin, kena air hilang tidak bersisa, kena air terkena angin hilang tak bersisa. Kayak kita maam duren kayak sampai kinclong tak bersisa. Ya,